Perkenalkan, nama saya Adelia Zahra Hairani. Saya dan teman saya M. Bima Saputra akan menjelaskan materi kami, yaitu analisis kerjasama keamanan antara Indonesia dan Filipina dalam mengatasi masalah terorisme di era SBY. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai politik luar negeri pada masa kepemimpinan SBY. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, atau yang lebih kita kenal dengan SBY, menerapkan kebijakan luar negeri yang proaktif selama 2 periode ia menjabat sebagai Presiden Indonesia, dengan kurun waktu yaitu 10 tahun. Presiden SBY mempunyai prinsip yaitu 1000 kawan 0 musuh atau 1000 friends 0 enemy. Terbukti dengan aktifnya Indonesia dalam berdiplomasi secara soft power dengan banyak negara. Kemudian Presiden SBY sendiri sangat mengedepankan citra baik Indonesia. Hal tersebut dilakukannya dengan cara mengikuti forum-forum di dunia internasional. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan Indonesia dan Filipina. Indonesia dan Filipina merupakan 2 negara kepulauan yang bertetanggaan. Mereka mempunyai hubungan diplomatik secara resmi pada tahun 1949. Tentunya, kedua negara tersebut mempunyai hubungan yang sangat baik, bahkan bisa dikatakan akrab dan bersahabat, baik dalam tataran hubungan bilateral, regional, maupun internasional. Pada masa kepemimpinan SBY, hubungan Indonesia dan Filipina tidak membuat hubungan antara Indonesia dan Filipina seperti tanpa celah. Karena pada dasarnya Indonesia dan Filipina mempunyai permasalahan bersama yang sulit untuk diselesaikan. Seperti banyaknya kasus terorisme yang ada di Indonesia seringkali berkaitan maupun berasal dari Filipina. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor-faktor penyebab muncul terorisme. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Faktor ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap orang-orang dengan ekonomi lemah untuk masuk ke dalam jaringan maupun kelompok terorisme karena terdapat jaminan bebas dari kemiskinan. Yang kedua adalah faktor hukum. Penegak hukum dan aparat negara seringkali tidak berpihak pada masyarakat kecil. Akibatnya muncul kelompok perlawanan yang protes karena merasa ketidakadilan yang mereka rasakan. Yang ketiga adalah faktor politik. Ketidaksamaan keyakinan terhadap suatu ideologi politik di suatu negara terkadang menjadi alasan kenapa kelompok masyarakat melakukan tindakan yang mana melanggar aturan. Kelompok tersebut biasanya melakukan tindakan kekerasan disertai dengan aksi teror yang dilakukan kepada masyarakat sipil maupun pemerintahan. Yang keempat adalah faktor sosial. Munculnya rasa ketidakadilan bagi masyarakat membuat munculnya pemikiran dari beberapa kelompok bahwa pemerintah tidak bisa mensejahterakan masyarakatnya, serta menyebabkan timbulnya tindakan kekerasan sebagai salah satu cara penyampaian aspirasi masyarakat. Yang terakhir adalah faktor agama. Kelompok terorisme ini muncul dikarenakan terdapat pemikiran agama radikal yang ekstrim dari organisasi tersebut. Contohnya seperti Jamaah Islamiyah. Oke teman-teman, jadi saya akan melanjuti presentasi kelompok saya dan Adel. Ya mungkin langsung saja ya. Kita masuk dengan kerjasama keamanan Indonesia dan Filipina dalam mengatasi terorisme di era SBY. Jadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 21 Juni 2005 mengunjungi Manila. Kedatangan Presiden SBY sendiri untuk membahas mengenai persoalan kerjasama dalam bidang keamanan. Yang kemudian keluarlah sebuah joint press statement atau bisa kita sebut sebagai deklarasi bersama antara Kepala Kepolisian Filipina dan juga Kepala Kepolisian Negara Indonesia.
Dan kerjasama antara kepolisian tersebut awalnya hanya sebuah deklarasi bersama. Kemudian diperkuat dengan ditandatangani sebuah nota kesepakatan mengenai permasalahan kejahatan transnasional dalam bentuk kerjasama kepolisian antara negara Indonesia dan negara Filipina pada tanggal 18 November 2005 yang berlokasi di Jakarta. Gitu. Jadi kerjasama keamanan Indonesia dan Filipina dalam mengatasi terorisme di era SBY ini diawali dengan kedatangan presiden tadi, dan itu kerjasama antar kepolisian negara Indonesia dan negara Filipina. Pada 8 Maret 2011 yang disahkan dalam nota kesepahaman antara Kepolisian Republik Indonesia dan Kepolisian Nasional di Filipina terkait dengan kerjasama pencegahan dan pemberantasan kejahatan lintas negara karena Filipina itu kan berdekatan dengan Indonesia, letak geografis yang saling sama itu mendekatkan antara kedua negara tersebut. Dan bentuk kerjasama itu ada 5. Yang pertama itu mengadakan pertukaran informasi dan dokumen intelijen sesuai dengan ketentuan nasional dalam batas kewenangan masing-masing. Dan yang kedua, membentuk kegiatan bersama terkoordinasi antar kepolisian Indonesia dan Filipina sesuai dengan ketentuan nasional dan dalam batas kewenangan masing-masing untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan transnasional. Jadi ya karena ada kerjasama dan keterkaitan tadi, pemerintah Indonesia itu kepolisian itu saling bekerja sama untuk memberantas sebuah kejahatan yang ada di lintas negara tersebut. Dan bekerjasama yang ketiga ya, bekerjasama dalam peningkatan sumber daya manusia termasuk pertukaran personil, pendidikan, dan pelatihan serta studi banding. Yang keempat, membentuk komite bersama sebagai badan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini. Dan yang kelima, itu bekerjasama dalam kegiatan-kegiatan lain yang telah disepakati oleh para pihak yang telah menandatangani nota kesepahaman tersebut. Itu juga Indonesia melakukan pertemuan dengan anti terorisme atau ATC Filipina pada tanggal 11 Agustus 2014 yang diwakili oleh Komisi 1 DPR Republik Indonesia. Pada pertemuan tersebut dipimpin oleh Oscar F. Valenzuela selaku Acting Executive Director. Dilakukannya pertemuan tersebut dipertunjukkan untuk membahas mengenai terorisme di Filipina dan bagaimana langkah negara tersebut dalam menangani aksi teroris tersebut. Jadi mereka itu membuat sebuah pertemuan itu bagaimana sih penyelesaian yang akan dibuat oleh negara tersebut. Ini ada beberapa hal yang harus kalian tahu yang sudah dibahas dalam pertemuan antara anti terorisme Kontil, ATC dan Komisi 1 DPR RI. Yaitu yang pertama, itu ada 5 ya. Ada 5. Yang pertama, baik Indonesia dan Filipina mempunyai kesamaan terkait dengan permasalahan terorisme di kedua negara tersebut. Wilayah Filipina yang memiliki potensial terkait isu terorisme adalah di wilayah Mindanao, khususnya di daerah Basilan, daerah Sulu, dan di daerah Tawi-Tway, di mana wilayah-wilayah tersebut sangat berdekatan kawasan Sabah serta Indonesia, sangat jaraknya itu tetanggaan antara Indonesia dan Filipina. Dan kedua itu kerjasama yang bernama Border Crossing Agreement antara Indonesia dan Filipina yang sangat bermanfaat untuk memperkuat kerjasama kedua negara tersebut dengan tujuan menjaga wilayah perbatasan Indonesia dan Filipina dari gangguan keamanan internasional, salah satunya terorisme. Yang ketiga ya, dari pertemuan itu adanya ATC mengutamakan beberapa hal pada tahun 2014 sendiri, diantaranya ya ialah crisis management, countering violent extreme, target handling, intervention, dan law atau hukum enforcement. Negara Filipina membuat program yang dinamakan program deradicalization dan counter deradicalization melalui perjanjian yang dilakukan dengan masyarakat, serta pemerintah Filipina juga berusaha untuk melakukan pemahaman yang ditunjukkan terhadap masyarakat luas bahwasanya agama bukanlah hal yang dapat dikaitkan dengan tindakan terorisme. Begitu. 6 ya, ada 6 ternyata. Yang
Keempat, kemudian negara Filipina juga memberikan atau mengapresiasi kepemimpinan dan keberhasilan Indonesia atas mengatasi kasus terorisme yang terbukti dari banyaknya kunci pelaku terorisme yang tertangkap. Dan yang kelima, pemerintah Filipina mengupayakan untuk mengatasi permasalahan keadilan, terlebih sosial justice yang menjadi isu penting dalam masalah keamanan yang mengancam di suatu negara. Dan enam, pemerintah Filipina melihat bahwa negara Indonesia telah sangat banyak berhasil dalam menyelesaikan permasalahan insurgensi yang ada di Aceh. Pemerintah Filipina berharap supaya kasus di Mindanao juga dapat diselesaikan secara damai seperti apa yang di Indonesia lakukan di Aceh. Jadi itulah ya hasil presentasi dari kelompok kami. Mungkin nanti PPT ada di sebelah kanan atau di sebelah kiri biasanya. Dan tunggu aja, mungkin silakan banyak diskusi mengenai tema kami ini. Sekian kelompok saya, Bima Saputra dan Adelia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.